Apa yang harus aku lakukan? Rasanya malu untuk keluar. Bibah terus mondar-mandir tidak jelas di depan ranjang. Untuk pertama kalinya seorang pria melihat penampilannya dengan pakaian yang sangat minim. Meski telah halal sekalipun, namun bagi Bibah hal tersebut adalah sesuatu yang memalukan. Sejak kecil dia telah diajarkan untuk menutup aurat. Tidak ada satupun pria yang pernah melihat satu jengkal betis dan pergelangan tangannya kecuali ayah dan adiknya, Irfan. Tok tok tok, Bibah keluarlah. Bibah segera menoleh ke arah pintu saat mendengar suara sang suami. Sekarang dia mengetuk pintu, tadi main masuk aja. Bibah segera melangkah menuju pintu keluar. Dengan ragu-ragu dia meraih handle pintu dan segera membukanya. Terlihat Asam sedang berdiri di sana, seraya menenteng kantong plastik berwarna putih. Kamu kenapa tidak keluar? Ayo makan. Aku memesan makanan lewat aplikasi online tadi. Bibah dengan sikap meraih kantong plastik tersebut dari tangan Asam. Baiklah, aku pindahkan ke piring dulu. Mas tunggu di ruang TV saja. Tanpa menunda waktu, Bibah segera pergi ke dapur. Namun bukannya menunggu di ruang TV, Asam malah mengikuti sang istri sampai ke dapur. Maaf untuk kejadian tadi, ucap Asam tiba-tiba. Sontak Bibah baru saja sampai di meja kitchen set. Berbalik melihat Asam yang berdiri tepat di belakangnya. Ah itu, sudahlah lupakan saja. Helaan napas Asam terdengar lirih. Dia semakin mendekat hingga jaraknya dan Bibah tersisa beberapa sentimeter saja. Bibah, apa kamu berencana untuk menjalankan tugas kamu sebagai seorang istri yang sesungguhnya dengan pakaian itu? Dek. Bibah segera mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Saat mendengar pertanyaan Asam tentang hal yang begitu sensitif, dia berusaha untuk terlihat santai. Namun jarak yang begitu dekat membuat Bibah tak leluasa untuk menghindar. Bibah memberanikan diri untuk kembali menatap sang suami. Maaf, sepertinya kamu salah paham. Baju itu hadiah dari mama. Aku hanya iseng mencobanya tadi. Kenapa? Apa mas tergoda? Mau ya? Hah? Aku... Mendapatkan serangan balik membuat Asam mundur 2 langkah ke belakang. Aku hanya terkejut saja. Cepat siapkan makanannya. Ini sudah lewat jam makan malam. Asam segera melangkah pergi meninggalkan dapur. Sementara Bibah masih di sana, memandangi kepergian Asam sambil berusaha menahan tawa. Pukul 9 malam, Bibah melangkah menghampiri sang suami yang duduk di balkon utama apartemen. Di tangannya sudah ada 2 cangkir kopi. Semenjak pindah ke apartemen, mereka belum pernah mengobrol santai bersama. Dan sebisa mungkin Bibah mencoba untuk mendekatkan diri. Sekaligus menguji perasaannya apakah dia bisa menerima suaminya, begitu juga sebaliknya. Dia ingin tahu apakah Asam ingin mengenal dia lebih jauh. Mas mau kopi? Asam yang sejak tadi termenung, menoleh dan langsung meraih 1 cangkir kopi di tangan Bibah. Terima kasih, kamu kenapa belum tidur? Masih belum ngantuk, jawab Bibah singkat. Suasana kembali hening sesaat. Bibah dan Asam memandang ke arah yang sama, sibuk dengan pikiran mereka masing-masing. Hingga beberapa saat, semilir angin membuat Asam kembali menoleh menatap sang istri. Sejenak dia terpana, saat hembusan angin membuat rambut Bibah tersibak ke belakang. Garis wajah yang begitu tegas dan indah membuat pertahanan diri Asam seolah goyah. Namun masih saja kekeh pada ego, bahwa itu semua hanya kebetulan. Asam berusaha meyakinkan diri bahwa reaksi yang dia alami itu hanya hasrat sesaat yang tidak boleh dia turuti. Kalau boleh tahu, kenapa kamu dan calon suamimu gagal menikah waktu itu? Tanya Asam tiba-tiba. Bukannya ayah sudah menceritakan semuanya kepada Mas sebelum pernikahan? Membahasnya sekarang rasanya sudah terlambat dan tidak perlu dibahas lagi. Ucap Bibah terlihat murung. Baru saja siang tadi dia bertemu dengan Yuda, dan sekarang Asam bertanya tentang hal itu. Sungguh kebetulan yang luar biasa. Ayah hanya bilang kamu gagal menikah, tapi dia tidak bilang penyebabnya. Kalau kamu tidak mau bicara, aku tidak akan memaksa,
ucap Asam yang terdengar datar. Dia menghamili wanita lain. Saking kagetnya Asam sampai memuncratkan kopi yang belum sampai ke tenggorokan. Hamil? Bibah menganggukkan kepalanya. 2 hari sebelum akad, wanita itu mengajakku bertemu dan membeberkan faktanya. Saat itu duniaku seolah runtuh. Menangis pun rasanya percuma. Di sepertiga malam aku berdoa, memohon agar Allah menunjukkan jalan keluar sesegera mungkin dan paginya Mas sudah di sampingku. Aku tidak tahu rencana apa yang Allah siapkan sampai membawa Mas Asam ke dalam hidupku. Bibah yang sejak tadi memandangi langit malam, menoleh menatap Asam yang terlihat serius menyimak ucapannya. Sesuatu yang terjadi pasti sudah diatur dengan rapi oleh Allah. Tapi jika nanti Mas Asam menyukai seorang wanita, tolong katakan kepadaku, agar aku bisa mundur. Cukup 1 kali aku merasa dikhianati. Sungguh aku tidaklah sekuat kelihatannya. Tak ada lagi yang mampu Asam katakan. Rasa penasarannya kepada Bibah sudah terjawab satu persatu. Dan saat itu pula hatinya terus tersentak, tanpa bisa dia mengerti kenapa. Terkadang Asam berpikir, sekuat apa hati seorang Nur Habibah Sumayyah, hingga apapun sikap yang dia tunjukkan, Bibah selalu membalas dengan senyuman dan candaan. Siang tadi tanpa sengaja aku bertemu dengan Bang Yuda, sahut Bibah. Apa? Maksudku apa yang dia katakan kepadamu? Tanya Asam yang kembali merasa penasaran. Sejenak Bibah terdiam, nampak ragu untuk mengungkapkannya. Namun detik selanjutnya meyakinkan diri bahwa apapun yang terjadi dia harus bersikap terbuka kepada sang suami, agar kelak tak ada penyesalan dalam diri. Dia meminta aku untuk menunggu sampai anak itu lahir. Dia seolah tak peduli dengan statusku sebagai istri orang lain. Jawabnya. Lalu apa kamu mau? Kali ini Asam terlihat semakin serius, hingga meletakkan cangkir kopinya di pembatas balkon. Bibah menarik lengkungan senyum indah seraya menatap Asam. Tentu saja tidak. Kami sudah selesai. Tapi yang aku khawatir, dia akan terus mencari keberadaanku. Semoga saja tidak lagi. Apa dia tidak tahu siapa suami kamu? Tanya Asam yang terlihat begitu greget. Bibah menggelengkan kepalanya. Tidak, untuk apa aku memberitahu identitas kamu, Mas, kalau masa depan kita hanya masih samar-samar. Dah, aku mau masuk. Selamat malam. Asam diam terperangah memandangi kepergian Bibah. Kenapa aku jadi geram begini? Gumamnya. Pukul 1 dini hari, Asam masih terjaga. Entah mengapa dia merasa terusik saat seseorang berusaha mengambil sesuatu yang sudah menjadi miliknya. Astaga, apa yang aku pikirkan? Untuk apa aku peduli? Itu masalahnya. Tidak ada hubungannya denganku. Biarkan saja. Mau mereka balikan atau apalah, aku tak peduli. Keesokan paginya. Assalamualaikum Irfan. Sapa Asam kepada sang adik ipar melalui panggilan telepon. Waalaikumsalam Mas Asam. Tumben. Uang yang Mas kasih waktu itu masih ada, tapi disita ibu sebagian. Benarkah? Tenang saja, nanti Mas kirim lagi. Tapi Mas menelepon bukan karena itu. Mas mau tanya, apa kamu tahu di mana alamat Yuda atau mungkin tempat kerjanya? Buat apaan? Itu sebenarnya ada sesuatu yang harus Mas bicarakan. Oh begitu. Kalau alamat tempat tinggal yang sekarang sih aku kurang tahu, tapi tempat kerjanya aku tahu. Bang Yuda itu seorang kepala sekolah di SDN XX di Jaksel. Baiklah, terima kasih untuk informasinya. Nanti Mas transfer lagi ke rekening ibu untuk kamu. Jangan, ke rekening ayah saja. Nanti kena pajak. Kalau bisa kirim besok sebelum aku kembali ke pesantren. Hehehe. Iya, aman. Mas tutup dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.